Selamat datang di podcast Konde.co, podcast yang membahas berbagai topik yang relevan dengan kehidupan perempuan, kelompok marginal, dan melakukan interseksi. Halo Konde Fellas, selamat datang kembali di podcast Konde.co. Kali ini adalah cerita dari Zikra Nasyaya Mahfudah tentang pengalamannya sebagai seorang perempuan Madura. Cerita ini diberi judul Pengalamanku sebagai perempuan Madura, stigma dulu, beda dengan sekarang. Kamu pernah dapat pertanyaan seperti ini? Wah, gak terasa ya kamu udah SMA sekarang? Udah perawan, udah siap nikah dong. Ini adalah pertanyaan yang biasa dilontarkan orang-orang sekitar yang selalu saya dengar setiap ada perkumpulan di desa. Pertanyaan yang dianggap lumrah, bahkan jadi semacam standar di Madura kalau anak perempuan sudah beranjak menjadi remaja. Bagi orang Madura zaman dulu, pendidikan tinggi terutama untuk perempuan bukan hal yang penting. Banyak yang beranggapan kalau perempuan tidak perlulah muluk-muluk pergi merantau hanya untuk sekolah dan menimba ilmu. Perempuan itu cukup masuk sekolah berbasis agama hingga tiba waktunya untuk menikah dan siap untuk dibuahi kapan saja. Terdengar agak kasar ya, tapi ternyata itu adalah kenyataannya. Saya sendiri, yang merupakan produk setengah Madura, merasakan betul kehidupan seperti ini. Generasi-generasi sebelum saya, apalagi yang hidup di daerah pelosok, hanya bisa dihitung jari yang berhasil menamatkan pendidikan setidaknya sampai SMA. Ini karena sejak SMP, para orang tua sudah mulai mencarikan anak perempuannya jodoh. Ini fenomena yang bisa dibilang lumrah terjadi. Apakah faktor ekonomi jadi alasan? Ternyata tidak juga. Kalau menurut penelitian yang dilakukan Ningsih DKK tahun 2015, ekonomi bukan alasan teratas. Penelitiannya dilakukan pada masyarakat Bakeong, Sumeneb, yang menjelaskan ada 3 faktor utama penyebab masyarakat melakukan perjodohan, yaitu karena balas budi, kekerabatan, dan juga faktor ekonomi. Di lapangan sendiri, saya sering mengamati rumah-rumah penduduk lokal, baik di kota maupun desa di Madura, yang justru berukuran besar dan luas, lengkap dengan sawah dan kebun atau peternakan. Tidak jarang pula, pesta-pesta pernikahan ala Madura sangat meriah, bahkan melampaui kemeriahan pesta yang biasa digelar di kota besar. Ini tentu butuh budget yang lebih besar juga, sehingga konotasi keterbelakangan ekonomi sebagai tameng utama alasan perjodohan rasanya kurang relevan. Kulturlah yang paling berperan di sini. Saya bertanya ke salah satu teman yang berasal dari satu desa di Madura soal standar usia menikah bagi perempuan di daerah tersebut. Ia menjawab 18 tahun. Bayangkan, pada usia tersebut, perempuan harus sudah menyiapkan dirinya untuk menerima pinangan dari berbagai sisi. Kalau semisal tidak kunjung menemukan yang cocok dan tidak segera menikah, siap-siap saja untuk diserbu omongan tetangga. Lok payuh atau nggak laku, nampek atau pilih-pilih, dan semacamnya. Namun ketika saya tanya bagaimana dengan laki-laki, ia menjawab, ya tidak ada batasnya, terserah kalau laki-laki. Terdengar miris memang. Sistem patriarki yang masih mengakar kuat membuat hak-hak laki-laki lebih diutamakan daripada hak-hak perempuan. Tidak hanya dalam hal memutuskan pernikahan, tapi juga hak mendapatkan pendidikan. Perempuan kehilangan sebagian hak untuk membuat keputusan-keputusan besar bagi dirinya. Stigma nggak laku atau perawan tua yang mudah dilontarkan masyarakat sekitar mampu mematahkan semangat perempuan untuk berjuang mendapatkan pendidikan. Bagaimana tidak? Pada usia 18 tahun, usia matang-matangnya, semangat-semangatnya seorang remaja untuk mencari jati diri, lantas porak-poranda dipatahkan oleh stigma. Dan akhirnya, mereka mengalah dengan alasan menghormati dan menjaga nama baik orang tua dan keluarga. Belum lagi kalau lingkungannya turut mendukung. Teman-temannya sudah mendahului menikah, lantas ia dikompori untuk menyusul. Yang harus digarisbawahi dari fenomena ini adalah kesadaran kalau tidak ada keuntungan yang didapat dari tradisi semacam ini. Namun kabar baiknya, tradisi seperti ini sudah perlahan berubah, terutama di area perkotaan. Pemikiran para orang tua sudah mulai terbuka tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. Alih-alih melakukan perjodohan usia dini, para orang tua kini mulai memberi kebebasan pada anaknya dalam memilih langkah hidupnya.
Ada yang memasukkan anaknya ke pesantren atau ke sekolah di luar daerah. Tidak sedikit juga yang melanjutkan sekolah sampai perguruan tinggi. Di antara mereka-mereka ini, banyak teman-teman saya yang bahkan diberi kebebasan untuk menentukan pasangan hidupnya sendiri. Ini tentu adalah sebuah kemajuan yang cukup signifikan. Dan lebih bersyukurnya lagi, sudah banyak juga perempuan Madura yang melanjutkan pendidikannya di pesantren modern yang punya kurikulum agama dan teknologi atau sains. Kebetulan, teman yang saya tanya tadi sudah berusia 21 tahun dan belum menikah. Karena ia masih di pesantren dan kuliah. Lantas saya bilang, berarti kamu gak laku banget dong. Ia spontan tertawa. Nah, Kondevelas, begitulah cerita dari teman kita tentang pengalamannya sebagai seorang perempuan Madura. Jangan lupa pantau terus podcast konde.co untuk mendengarkan cerita-cerita lainnya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah mendengarkan dan mari bergabung dalam perjalanan kami untuk menyediakan platform bersuara bagi mereka. Konde.co adalah media yang memperjuangkan perempuan, kelompok marginal, dan intersection.